kepolisian. Apakah sudah warga desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, bentrok dengan karyawan perusahaan. Panahan Gianyar sambil berteriak. Mereka menuntut pada pertanahan Sengketa tanah adat di depan Mabes Polri Jakarta Selatan ricuh. Teman-teman kepolisian kami ini berduka. Duka kami teman-teman kepolisian. Masa tidak puas dengan Ratusan warga dari kaum Dakwah Rapat adat atau paruman di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Gianyar, Bali ini berakhir ricuh. Pengaturan tentang hak masyarakat atas tanah terkait dengan perkembangan isu hukum dan kebijakan pertanahan nasional dapat dilihat sejalan dengan nilai strategis tanah dalam pembangunan. Sehingga diperlukan rekonstruksi hukum negara dan hukum adat dalam pengaturan hak masyarakat atas tanah agar tak terkesampingkan oleh dominasi hak menguasai tanah oleh negara. Contoh yang dapat kita lihat yaitu atas tanah Druwe desa di Bali, yang dimana penguasaannya oleh desa Pekraman sebagai komunitas masyarakat adat hingga kini belum diakui sebagai subjek hak atas tanah. Yang dimana tanpa alas hak yang pasti sangat dimungkinkan kesatuan masyarakat adat dan juga desa Pekraman akan menghadapi kendala dan tak mempunyai perlindungan kepastian hukum yang cukup kuat dalam mempertahankan hak-haknya. Kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat diatur berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang memuat pengakuan atas hak masyarakat adat tetapi masih dalam pembatasan. Bahkan peraturan sektoral pun berkait dengan tanah dan sumber daya alam itu terdapat sejumlah pengingkaran atas hak tanah tersebut. Dalam pengaturan hak masyarakat adat, termasuk tanah Druwe desa di Bali, diatur menurut konsep hukum negara dan hukum adat yang saling mengisi tanpa mendominasi satu dengan yang lainnya. Meskipun dalam hukum negara sekalipun, tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui perangkat struktur hukum. Berdasarkan aspek teoritis, penyelesaian persoalan pertanahan dalam konsepsi hukum negara dan hukum adat dapat dikaji secara seksama dengan mendudukkan sesuai konsepsi dan asas-asas hukum tanah nasional yang masih berlandaskan dengan hukum adat itu sendiri. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UU PA adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU PA mengartikan tanah sebagai permukaan bumi. Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Bagi kerama desa, tanah bukan sekedar dianggap sebagai sumber penghidupan, baik sumber penghidupan pertanian, penghidupan perkebunan, atau penghidupan pertambangan secara ekonomi saja, melainkan tanah adalah warisan dari para leluhurnya yang dikubur di dalam tanah itu. Kerama desa Pekraman secara spiritual menganggap tanah sebagai jalur hubungan kepada para leluhurnya. Rasa hormat dan terima kasih kepada para leluhur itu dibuktikan dengan menggarap dan memelihara tanah sebaik mungkin. Tanah desa Pekraman inilah yang menurut peneliti disebut hak atas Druwe atau hak atas Druwe desa dalam UU PA. Tanah Druwe atau yang berarti kepunyaan ini juga lazim disebut tanah adat yang oleh beberapa pihak dikualifikasikan sebagai tanah ulayat. Merupakan tanah bersama yang dikuasai oleh dan dimiliki oleh desa adat secara komunal. Sebagian tanah komunal ini penguasaannya diserahkan atau diderivatif kepada kerama atau anggota desa adat secara individual, yang disebut juga dengan tanah ayahan desa. Pengaturan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat khususnya tanah Druwe desa di Bali. Masyarakat adat Bali mengenal adanya tanah Druwe desa atau tanah adat desa yang merupakan tanah yang dikuasai oleh desa Pekraman. Desa di Bali ada dua dalam masyarakat Bali, yakni desa Pekraman dan desa dinas. Istilah desa menunjuk kepada dua pengertian. Pertama, istilah desa menunjuk kepada desa dinas, yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintah
Yang kedua, istilah desa menunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat. Desa dalam pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai desa adat atau desa pakraman seperti yang tercantum dalam ketentuan Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 yang dirubah dengan Perda nomor 3 tahun 2003 disebut desa adat atau desa pakraman. Tanah Drue Desa dalam Hukum Pertanahan Nasional mendapat pengakuan keberadaannya di dalam UU PA sebagai tanah adat atau yang serupa dengan itu, bahkan sebagai tanah Drue Desa atau tanah adat desa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berdasar juga kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 67 ayat 1 huruf A dijelaskan, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dari ketentuan undang-undang tersebut, pasal 67 ayat 1 huruf A jelas bahwa masyarakat desa berhak mengatur sendiri hak asal-usul dan adat istiadat dari tanah Drue yang dimiliki berdasar adat istiadat masyarakat desa pakraman. Selain itu, berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 2014 pasal 76 bahwa aset desa dapat berupa tanah khas desa, tanah ulayat, dan aset lainnya yang dimiliki desa. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa tanah ulayat atau tanah desa adat merupakan aset desa dan bukan merupakan aset pemerintah daerah. Artinya, tanah Drue Desa yang merupakan tanah-tanah adat merupakan tanah milik desa pakraman yang berada di lingkup wilayah desa dinas di Bali. Pengaturan-pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat atau tanah Drue Desa di Bali. Meski secara yuridis tanah Drue Desa di Bali dikuatkan melalui peraturan daerah, tetapi sebatas pengakuan atas penguasaan dan eksistensinya saja tidak dapat disertai dalam wujud hitam di atas putih berupa bukti alasan hak, sehingga kedepannya dengan kondisi ini jaminan kepastian hukum pada komunitas masyarakat adat sangat lemah. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hak ulayat. Nah, di sini saya dapatkan pengertian dari hak ulayat menurut para ahli. Yang pertama itu ada G. Kertasuputra menyatakan bahwasannya hak ulayat ini adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan ataupun pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah di mana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku ataupun kepala desa. Sedangkan adapun Imam Sudiat itu mengatakan bahwasannya hak ulayat ini adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang ataupun kekuasaan, mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Hak ulayat ini juga sangat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat karena hak ulayat ini merupakan wewenang dan kewajiban yang ada pada suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat ini berbeda dengan masyarakat hukum. Hak ulayat ini juga meliputi semua tanah yang ada di dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki hak oleh seseorang maupun yang belum. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwasannya pada pasal 1 huruf S ini menjelaskan hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi juga hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air, serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Tanah adat Bali sesuai dengan ketentuan konvensi dari UU PA tercantum dalam pasal 2 dengan sebutan tanah hak atas Drue atau tanah hak atas Drue Desa. Namun, di Bali, tanah-tanah adat lebih dikenal dengan nama tanah Drue Desa yang artinya tanah-tanah kepunyaan desa adat. Tanah Drue Desa terdiri dari yang pertama tanah desa, yaitu tanah yang dipunyai atau dikuasai oleh desa adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Biasanya tanah ini berupa tanah pertanian seperti sawah atau ladang yang nantinya akan digarap oleh kerama desa atau anggota desa, dan penggarapannya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada desa adat.
Yang kedua, tanah labapura adalah tanah-tanah yang kebanyakan dulunya milik desa atau dikuasai oleh desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah labapura ini ada dua macam, yaitu tanah yang khusus untuk tempat bangunan pura dan tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan pura. Yang ketiga, tanah pekarangan desa merupakan salah satu jenis tanah adat yang ada di Bali yang memiliki arti tanah yang dikuasai oleh desa adat dan diberikan kepada keramat desa atau warga desa untuk tempat mendirikan perumahan yang luasnya hampir sama bagi setiap warga desa dengan melaksanakan kewajiban berupa tenaga atau materi kepada desa adat. Dalam perkembangannya terakhir ini, banyak tanah milik desa, khususnya tanah pekarangan desa, disewakan kepada pihak lain untuk kepentingan di bidang ekonomi dan bisnis. Adanya tuntutan ini telah mendorong adanya praktek sewa-menyewa tanah pekarangan desa oleh warga desa. Yang keempat, tanah ayahan desa merupakan tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing keramat desa yang disertai hak untuk menikmati hasil dan kewajiban ayahannya. Pada dasarnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Hal ini terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Demikian diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal tersebut merupakan dasar bagi pengaturan tanah ulayat atau tanah adat. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan hak penguasaannya disebut dengan hak ulayat. Istilah hak ulayat ini dikenal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat. Yang pertama adalah tanah ulayat nagari, yang artinya tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari hanya bertindak sebagai pihak yang mengatur pemanfaatannya. Yang kedua, tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Yang ketiga, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau parwik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris. Yang terakhir adalah tanah ulayat rajo yang memiliki pengertian bahwa hak milik atas bidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaannya dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Di daerah istimewa Yogyakarta dan Solo, hak ulayat dikenal juga dengan hak anggaduh. Hak anggaduh ini adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja. Menurut pernyataan ini, maka semua tanah Yogyakarta adalah kepunyaan raja, sedangkan rakyat hanya menggaduh saja. Tanah-tanah di daerah Yogyakarta adalah tanah-tanah yang berasal dari hak yang berasal dari bekas hak barat dan hak-hak yang berasal dari bekas hak suap raja. Terhadap hak anggaduh ini dapat dibedakan menjadi hak anggaduh yang bersifat tetap dan yang bersifat tidak tetap. Upaya negara memberikan perlindungan bagi hak masyarakat adat atas tanah, khususnya pada tanah duri desa di Bali. Eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat di Bali, jika dihubungkan dengan teori sistem hukum, komponen substansi belum jelas, dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi tanah adat. Salah satu hak yang mendasar bagi desa pekeraman di Bali, yaitu hak ulayat atas tanahnya. Hak ulayat atas tanah itu sekaligus mencakup hak atas hutan atau desa di atasnya dan hak atas isi bumi yang dapat digali secara adat oleh warganya. Pengaturan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria
diatur dalam berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang memuat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Jika dikaji dalam perspektif haknya, maka masyarakat adat itu juga adalah sebagai entitas yang diakui sebagai komponen pendukung bangsa yang memiliki identitas budaya. Sehingga berdasarkan konstitusi, hak masyarakat hukum adat tersebut telah dijamin dan ini harus dihormati oleh semua unsur negara, terutama pemerintah. Ini berkorelasi langsung terhadap seluruh peraturan pelaksanaan di bawahnya dan perumusan kebijakan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat hukum adat dan tradisionalnya termasuk hak ulayat.